Selamat pagi Bapak Ibu, yang Kakung, yang Putri, adik-adik, anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Dan hari ini Kamis 5 November 2020 kita akan merasakan firman Tuhan dari Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali dan kami memasuki hari baru pemberian Tuhan. Kiranya hari ini nanti dapat kami isi dengan baik, kami dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana, dan kiranya juga Tuhan memberkati hari ini. Kami akan sedikit merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan membuka hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini ayat yang kita renungkan berasal dari firman Tuhan dari Mazmur 70 ayat 5 dan 6, dan kita akan dibantu oleh adik Alia untuk membacakannya untuk kita semuanya. Silakan Adik Alia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 70 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari firman Tuhan dari Mazmur tadi adalah minta tolong. Minta tolong sangat lazim kita ucapkan. Hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, ucapan minta tolong ini selalu kita sampaikan. Mungkin kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, untuk berbagai macam keperluan. Dan di samping itu, untuk hal-hal yang lebih kira-kira membutuhkan pertolongan yang lebih besar dalam setiap doa, biasanya juga kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Banyak perkara yang kita sampaikan ketika kita berdoa kepada Tuhan dalam hal meminta pertolongan kepada Tuhan ini. Mungkin kita sedang sakit, kita minta pertolongan supaya Tuhan berkenan memberi kesembuhan. Mungkin supaya kita juga lulus ujian, kita sudah belajar dengan giat, tapi kita senantiasa meminta bantuan dan pertolongan Tuhan agar kita bisa lulus ujian. Juga ketika kita dalam perjalanan, kita juga meminta pertolongan Tuhan untuk mengiringi langkah kita sehingga selamat sampai tujuan, dan sebagainya. Juga ketika masa pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan dalam usaha kita, tentu kita juga membawa hal-hal itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan agar usaha kita tetap bisa bertahan, agar kita tidak kena pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Lalu, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita? Nah, seringkali ternyata pertolongan Tuhan datang melalui orang-orang di sekitar kita yang di awal tadi kita bicarakan. Ketika sakit, ada orang-orang yang di kanan kiri kita, tetangga depan belakang, yang memperhatikan kita, menjenguk kita, mengingatkan kita untuk tetap bersemangat, meminum obat dengan rutin, dan sebagainya. Ketika kita
mempunyai hambatan dalam belajar, ternyata Tuhan juga memakai saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk memberikan bantuan sehingga kita keluar dari persoalan dalam belajar. Dan ketika kita mempunyai usaha dalam bidang apapun juga, ternyata ada teman-teman yang membeli produk kita, membantu dalam kita memasarkan produk kita, sehingga kita bisa bertahan. Demikianlah, ketika kita sedang dalam kesulitan, kita berdoa, ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tangan Tuhan, menjadi penolong bagi kita. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ketika banyak orang lain mengabaikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang Samaria itu dengan rela hati membantu, sehingga orang yang sedang celaka itu dapat selamat. Dan ayat ini tadi, yang dari Mazmur ini juga mengajarkan ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang di sekitar kita yang mau menolong kita. Dan belajar dari apa yang kita bicarakan tadi, juga perumpamaan Tuhan menjadi dari orang Samaria yang murah hati. Mari dengan apa yang kita miliki, kita menjadi alat Tuhan. Semampu kita dengan apa yang kita miliki, menjadi jawaban doa bagi orang-orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin tetangga kita ada yang sakit, mungkin saudara kita ada yang sakit, mungkin ada tetangga kita yang berjualan, mungkin ada tetangga kita atau teman kita yang kesulitan dalam belajar online. Dengan apa yang kita miliki, kita bisa membantu mereka. Demikianlah Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, dengan apa yang kita miliki, mari senantiasa kita berusaha agar kita dapat membantu sesama kita, menjadi jawaban bagi doa minta tolong orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa bermanfaat dan kita bisa membantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Mari kita membuka diri kita agar juga dapat menjadi tangan-tangan Tuhan, sehingga beban orang-orang lain yang minta pertolongan kepada Tuhan dapat kita bantu. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Demikian apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Sekarang mari kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberi kesempatan pada kami di pagi hari ini renungkan firman Tuhan dari Mazmur 70 ayat 5 dan 6. Kiranya kami senantiasa Tuhan beri kemampuan untuk dapat dan mau menolong orang-orang di sekitar kami, menjadi alat-alat Tuhan bagi kami untuk meringankan beban orang-orang di sekitar kami dalam berbagai masalah mereka. Tuhan memberi kami kebijaksanaan dan kemampuan dan kemauan untuk dapat dengan apa yang kami miliki menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga terlebih kami juga senantiasa hanya menyandarkan persoalan dan beban hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih sepenuhnya hari ini. Dalam aktivitas kami hanya serahkan ke dalam kuasa penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.